Bab 68. Meraih PED*NG suami. Malam itu Basten dan Mardin mereka habiskan waktunya untuk menemani dan menghibur si Altar. Hanya saja Basten memilih lebih awal pulang dari kafe tersebut. Malam pun berlalu, kini Basten sudah kembali berdua dengan Canari di atas ranjang. Dan pagi itu Canari bangun terlebih dahulu daripada Basten. Pagi itu Canari tidak banyak protes dan bertanya dengan Basten. Karena ia percaya bahwa suaminya pasti belum melakukan hal yang aneh-aneh malam itu di kafe bersama dengan sahabat-sahabatnya. Perlahan Canari bangun. Dia tidak mau kalau suaminya terbangun pagi itu. Namun pergerakan Canari telah diketahui oleh Basten. "Kamu mau kemana?" tanya Basten dengan suara yang begitu berat. "Mau pipis mas, mau ikut ya?" goda Canari. Jawab Basten singkat. Beberapa menit kemudian, setelah Canari habis dari kamar mandi, dia duduk di depan cermin sambil merapikan rambutnya yang masih berantakan dari acara singkat mereka semalam. Basten memperhatikan keindahan tubuh Canari di balik baju tidurnya yang sangat tipis dan entah apa yang merasuki otaknya saat itu. Tiba-tiba saja rasa haus menghampirinya. "Yang," panggil Basten. "Iya mas, ada apa?" jawab Canari yang masih sibuk merapikan rambutnya. "Kamu haus gak?" tanya Basten membuat Canari bingung. Pasalnya masih pagi kok udah haus aja. "Apa?" Canari memastikan. "Iya, kamu haus gak?" tanya Basten semakin membuat Canari tidak paham maksud suaminya. "Apa sih mas? Pagi-pagi udah haus, ngawur deh," sentak Canari. "Yang, ini yang kehausan," ucap Basten sambil melepaskan selimut yang menutupi pedang kerasnya yang sudah sangat aktif. "Sini dong." Canari membalas goda Basten dengan senyuman manisnya sambil berdiri untuk kembali beradu skill di tas Ran Asteriseng. "Emang semalam belum lemas tuh pedangnya mas?" goda Canari yang sedang memperhatikan bentuk pedang suaminya yang sudah sangat keras. Basten hanya mengangguk, dan dengan cepatnya Canari langsung meraih senjai asterista suaminya dengan lembut hingga jari-jari mulus itu berhasil membuat Basten kacau mengontrol nafasnya dengan desa asterisen yang begitu menggoda. "Udah ya mas," goda Canari sambil menghentikan sentuhannya. Basten yang sudah sangat terpancing dengan pemanasan istrinya barusan, ia langsung menarik tubuh mungil Canari dan acara pun dimulai. Singkat cerita, pagi itu cukup lumayan melelahkan pokoknya. Hanya beberapa menit saja setelah itu, Canari tiba-tiba menampakkan wajah sedihnya, seraya sedang merindukan seseorang. "Kamu kenapa sedih gitu? Apa belum puas dengan yang barusan kita lakukan?" tanya Basten yang bingung melihat wajah istrinya yang tiba-tiba saja bersedih. "Bukan gitu mas," jawab Canari sambil mengambil posisi duduk yang masih berbaring bersama suaminya di atas ranjang. "Kok tiba-tiba saja aku teringat dan rindu sama Kak Veltia, apa dia baik-baik saja?" jawab Canari. Sekejap Basten diam dan teringat dengan perkataan Altar sebelumnya, bahwa kakak iparnya, si Aldo, pernah dilihatnya bermesraan dengan perempuan lain di sebuah mall di dalam lift. Basten melirik jam, sudah menunjukkan pukul 7.40 pagi. "Coba telpon aja, Velti pasti udah bangun kayaknya nih, paling dia sedang siap-siap nih mau ke kantor. Bilang aja nanti dede kecil kangen sama tantenya," usul Basten. Canari langsung mengambil HP-nya dan menelpon kakaknya. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua masih tetap tidak dijawab.
Dan sampai 6 kali panggilan tidak ada jawaban satu pun dari Velti. Dan jelas yang dirasakan Canari saat itu semakin bersedih. Sampai ia meneteskan air matanya. Gimana? Nyambung gak? Tanya Basten. Nyambung. Tapi gak dijawab. Udah 6 kali aku coba tapi tetap saja tidak dijawab. Perkataan Canari terdengar sedikit gelisah. Mungkin lagi nanggung tuh acara mereka. Tebak Basten. Canari langsung mencubit lengan suaminya. Seraya tidak berterima dengan alasan yang diucapkan suaminya. Dengan cepatnya Basten memutar otak Mes asterismnya. Kan udah ditinggal beberapa hari sama suaminya. Pasti saling kangen lah, pasti mereka juga sedang bikin bayi untuk teman dede kecil. Sambil mengelus perut datar Canari. Dan saat itu otak Canari langsung berterima dengan alasan yang diberikan Basten. Ia langsung membayangkan dirinya dikala sudah berhari-hari ditinggal oleh suaminya. Pasti rasa rindu sudah sangat tak bisa tertahankan lagi. Walau dengan berbagai kesibukan apapun. Di sisi lain, di pagi hari yang sama cuacanya, Velti yang sebelumnya pergi sementara meninggalkan suaminya dengan hati yang sangat hancur. Dia kembali ke kamar mereka dan menemui Aldo. Pasalnya dia hanya pergi merenungkan kejanggalan yang ia lihat di tubuh suaminya di ruang tamu. Sebenarnya niat hati ingin pergi, tapi hatinya masih luluh untuk kembali dan menanyain tentang itu lagi pada Aldo. Sesampainya di kamar, Aldo masih terlelap. Dan tanpa basa-basi Velti langsung menamparkan wajah suaminya dan hal itu berhasil membuat Aldo terbangun. Ada apa ini sayang? Tanya Aldo yang terkejut melihat yang barusan dilakukan oleh istrinya. Berhenti panggil aku sayang. Sentak Velti yang kini sudah tengah menangis. Loh, kenapa? Tanya Aldo yang langsung peka dengan pengkhianatnya dan berkata dalam hatinya, jangan-jangan aku tidak sengaja memanggil nama Nurli, nama selingkuhannya. Kamu jangan pura-pura lugu deh, jangan pura-pura bodoh. Kamu mau berikan alasan apa dengan semua bekas cium asteris N di dadamu itu? Hah, sentak Velti sangat keras dalam tangisannya. Aldo yang langsung kena mental dengan serangan dari Velti, berhasil membuatnya tak berkutik lagi. Ia langsung tertunduk dan menyesal dengan perbuatannya di belakang istrinya. Dia tidak protes atau memperdebatkan kelakuannya yang sudah jelas-jelas di mata Velti. Aldo hanya pasrah dengan kekecewaan istrinya. Percuma pun ia berikan alasan. Sebab Velti bukanlah seorang perempuan yang bisa dibodohi dengan alasan yang tidak masuk akal, apalagi sudah ada sebuah bukti yang nyata di tubuhnya. Kamu benar-benar tega, Mas. Secepat itu kamu berpaling dariku. Mana cintamu yang katanya sangat melimpah dan hanya buat diriku. Aku sadar aku banyak salah. Aku sadar aku terlalu sibuk, tapi kenapa kamu manfaatkan kesibukanku itu untuk mengkhianatiku, Mas? Hati Velti sangat terasa bagaikan tercabik-cabik, sampai ucapannya terbata-bata dengan tangisannya. Maafkan aku sayang. Aku tidak sengaja. Keluh Aldo yang terdengar memohon. Tidak sengaja kamu bilang. Berarti kamu jadikan aku sebagai alasan perbuatan kamu. Hah, aku mohon sayang, beri aku kesempatan. Aku janji. Kesempatan. Kesempatan untuk melakukannya lagi. Hah, di mana otak kamu saat mencium bau wanita Jalasteriseng di luar sana, Mas? Di mana? Velti memotong perkataan suaminya dengan sangat marah. Sayang, cukup. Tidak ada alasan lagi untuk aku pertahankan hubungan ini.
Terima kasih telah menjadikan aku wanita berarti dalam hidupmu. Felty mengakhiri perkataannya dan juga hubungan mereka yang baru seumuran jagung itu dengan penuh tangisan dan hati yang benar-benar sakit dan hancur. Aldo yang merasa bersalah dengan nafsunya, ia hanya tertunduk tanpa memaksa Felty untuk menerimanya kembali. Dan jelas sekali kalau dia menyadari kesalahannya, ia hanya bisa meneteskan air mata penyesalannya di hadapan Felty yang akan pergi meninggalkannya di rumah itu. Sayang, maafkan aku, tolong jangan pergi, aku janji, ucap Aldo yang sedang menangis. Aku tidak bisa. Anggap saja pernikahan kita hanyalah sebuah mimpi. Felty memotong pembicaraan Aldo dengan tegas dan tetap pada prinsipnya untuk pergi. Felty, bagaimana tanggapan orang dan juga orang tua kita jika masalah ini mereka dengar, kalau kita harus pisah dengan pernikahan kita yang baru 3 bulan lebih ini? Aldo mencari cara untuk meluluhkan hati Felty. Udah jelas orang tuaku sakit hati dan kecewa. Dan lebih kecewa lagi jika aku harus pura-pura bahagia di hadapan mereka. Ucap Felty masih tetap tak terluluhkan. Sekejap Felty memandangi wajah pria yang dulu ia pertahankan di hadapan orang tuanya. Yang dulu ia sering mimpikan. Yang dulu benar-benar ia harapkan jadi suaminya. Sesungguhnya bukan niatnya untuk meninggalkan Aldo. Namun dia tidak sanggup untuk mengingat kembali perilaku suaminya yang sangat menyedihkan itu. Sehingga mau tidak mau, dia harus pergi. Selamat tinggal Aldo. Ucap terakhir saat dia melangkahkan kakinya dari rumah itu. Felty memang memiliki karakter yang sama seperti ayahnya. Dulu dia sangat keras saat menolak perjodohannya dengan Basten dan memilih Aldo. Demikian juga dengan sikapnya saat ini untuk mengakhiri hubungannya dengan Aldo. 2 hari kemudian, Felty tidak masuk kantor, dan ayahnya pun sering nelpon dengan alasan dia lagi sibuk menghadiri acara pernikahan sahabat Mi. Sang ayah mudah percaya dengan alasan putri-putrinya, karena sedari dulu Pak Aguso sudah mengajari anaknya untuk berkata jujur tanpa ada kebohongan. Demikian juga dengan Canari yang semakin merindukan Felty. Berbagai cara sang adik menelpon dan menanyain kabar, dan keberadaan sang kakak. Tapi tetap saja tidak ditanggapi dengan serius oleh Felty. Palingan dia hanya membalas dengan pesan teks. Saya lagi sibuk. Saya lagi banyak pekerjaan. Tapi sebenarnya itu semua hanyalah sebuah alasan yang Felty berikan. Yang pastinya saat ini sejak pergi dari rumah, dia memilih menyendiri di sebuah apartemen yang belum diketahui sama siapapun. Di sisi lain, di hari itu Canari kembali bertemu dengan ibu mertuanya di sebuah restoran. "Ma," sapa Canari kepada Ibu Tiara sambil tersenyum. "Iya sayang, sini duduk," jawab ibu mertua sambil mempersilakan Canari duduk. "Ma, aku maaf ya, kemarin itu aku tidak bisa menghadiri ajakan Mama untuk makan siang," nada Canari penuh penyesalan. "Iya, gak apa-apa. Ibu paham kok, kamu pasti lagi kurang enak badan kan?" Ibu Tiara mencoba berpihak dengan menantunya. "Iya mah, aku lemas, suka capek, dan bawaannya ngantuk terus. Tapi kata dokter sih, itu tidak apa-apa. Sudah biasa dialami hal itu oleh ibu-ibu hamil," ucap Canari dengan polos. Ibu Tiara terkejut dan bengong saat mendengarkan perkataan Canari tanpa berkata apa-apa. Lanjut ke bab berikutnya.